Membuka lembaran baru setelah era emas Pep Guardiola adalah misi yang mustahil bagi siapapun. Publik bersiap melihat Manchester City limbung, dan laga pembuka melawan Bournemouth seolah mengamini ketakutan itu. Gol Marcus Tavernier meruntuhkan keangkuhan Etihad, memaksa anak asuh Enzo Maresca bertahan menatap jurang kekalahan di depan mata. Namun, laga ini bukan tentang bagaimana mereka terjatuh, melainkan cara mereka menolak untuk kalah. Di sisa 10 menit akhir, City menunjukkan magisnya. Mereka berhasil meraih comeback 2-1 yang diraih dengan susah payah melawan Bournemouth di hari pembukaan Liga Premier, mengamankan 3 poin berharga bagi Manchester City. Lantas, bagaimana mereka mampu bangkit dari ketertinggalan? Mari kita bedah. Enzo Maresca masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan di Manchester City. Eksperimen berisiko yang ia lakukan justru hampir membawa petaka, dengan kegagalan yang muncul akibat sejumlah keputusan yang terlalu ceroboh. Memasuki pertandingan setelah kekalahan 0-3 dari Arsenal di FA Community Shield, tekanan di ruang ganti Manchester City terasa sangat besar. Dalam upaya untuk menata kembali permainan timnya, Maresca mengejutkan semua orang dengan menurunkan tim yang memiliki 6 pemain bertahan. Dalam formasi tersebut, bek tengah Marc Guehi didorong lebih maju untuk berpasangan dengan Elliot Anderson di lini tengah. Sementara, pemain muda berbakat Nico O'Reilly dipercaya mengambil peran sebagai gelandang serang tepat di belakang Erling Haaland. Perubahan eksperimental tersebut dengan cepat memperlihatkan kelemahan sekaligus kelebihannya. Manchester City kehilangan ritme dan kendali permainan yang biasanya menjadi ciri khas mereka. Di lini depan, Erling Haaland tampil lesu dan berulang kali gagal memanfaatkan peluang berbahaya yang didapatnya. Kekacauan kemudian mencapai puncaknya pada menit ke-26 ketika miskomunikasi antara bek tengah Ruben Dias dan Abdulkadir Kusanov memungkinkan Evanilson memberikan umpan kepada Marcus Tavernier untuk Bournemouth yang diasuh oleh Marco Rose. Manchester City memang akhirnya berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Bournemouth, tetapi pertandingan tersebut masih meninggalkan banyak kekhawatiran mengenai performa dan pendekatan taktis mereka. Di sisi lain, kelebihan dari eksperimen Guehi mengambil peran yang lebih maju, bergerak dari posisi bek tengah ke lini tengah untuk mengganggu bentuk permainan Bournemouth, sekaligus membantu Manchester City mengontrol tempo. Langkah tak terduga itu memberikan keseimbangan yang lebih baik di lini tengah dan membantu tim tuan rumah merebut kembali kendali permainan ketika mereka mulai membangun kebangkitan. Ketika Manchester City mulai memberikan tekanan yang sangat intens kepada blok pertahanan Bournemouth pada fase-fase akhir pertandingan. Ketenangan Guehi saat menguasai bola serta kesadaran bertahannya memungkinkan para pemain menyerang untuk bergerak lebih jauh ke depan. Pergerakan tersebut pada akhirnya turut berkontribusi terhadap 2 gol telat yang memastikan Manchester City mengamankan 3 poin penuh. Kemenangan tersebut tidak hanya menyoroti fleksibilitas taktik Maresca, tetapi juga memperlihatkan versatilitas Guehi. Pemain internasional Inggris itu mampu menawarkan nilai taktis yang nyata di luar peran tradisionalnya sebagai bek tengah. Statistiknya semakin menegaskan penampilan impresif tersebut. Guehi memenangi ketiga tackle-nya lebih banyak dibandingkan pemain lain manapun di lapangan, sekaligus mencatat akurasi operan sebesar 94,9% dari 59 umpan dan memenangi 8 dari 11 duel yang diikutinya. Ketika ditanya mengenai perubahan posisi yang cukup mengejutkan tersebut, Guehi mengatakan kepada BBC, "Saya menikmatinya semata-mata karena saya mendapat begitu banyak bantuan dari banyak orang. Ketika Anda memiliki itu, Anda merasa nyaman untuk hanya turun dan bermain serta melakukan apa yang bisa Anda lakukan untuk tim." Dan ketika ditanya di mana ia memperkirakan akan bermain pada pekan depan, Guehi justru memberikan jawaban bercanda, "Siapa yang tahu? Mungkin di lini depan. Kita lihat saja." Sepanjang pertandingan, Manchester City dibuat frustrasi oleh pertahanan ketat yang diterapkan lawan. Mereka kesulitan menemukan celah dan tidak mampu menunjukkan kreativitas, yang biasanya membuat permainan mereka begitu berbahaya. Titik balik baru terjadi ketika manajer Maresca memutuskan memasukkan Ryan Cherki untuk menambah kreativitas dalam serangan. Keputusan tersebut terbukti tepat, karena gelandang asal Prancis itu dengan cepat menjadi penentu kemenangan melalui 2 assist luar biasa yang mengubah jalannya pertandingan. Dengan hanya 6 menit waktu normal tersisa, Cherki mengirimkan tendangan sudut yang ditempatkan dengan sempurna ke dalam kotak penalti. Marc Guehi kemudian melompat tinggi untuk menyundul bola masuk ke gawang dan menyamakan kedudukan, sekaligus menebus kesalahan yang sebelumnya ia lakukan dalam situasi pertahanan. Manchester City pun mendapatkan momentum baru dan mulai meningkatkan tekanan mereka.
Lalu di waktu tambahan, Cherki kembali memberikan umpan penting, kali ini kepada Joško Gvardiol yang berhasil mencetak gol dari jarak dekat. Setelah melalui momen menegangkan ketika semua orang harus menunggu proses verifikasi VAR, gol tersebut akhirnya dikonfirmasi, sekaligus mengamankan kemenangan dramatis 2-1 untuk tim tuan rumah. Enzo Maresca bersikeras bahwa Manchester City masih merupakan sebuah proyek yang terus berkembang, meskipun berhasil meraih kemenangan dramatis atas Bournemouth berkat gol pada akhir pertandingan. Manajer baru tersebut memuji dampak luar biasa yang diberikan para pemain pengganti, sekaligus mengakui adanya perbedaan fisik yang cukup signifikan di dalam skuadnya. Menurut Maresca, timnya masih membutuhkan lebih banyak waktu dan persiapan untuk mencapai level optimal yang mereka inginkan pada musim ini. Maresca juga menjelaskan keputusannya untuk meninggalkan Ryan Cherki di bangku cadangan pada awal pertandingan. Ia mengakui bahwa pemain asal Prancis tersebut merasa frustrasi. Tetapi pada akhirnya, Cherki mampu membuktikan nilainya ketika diberikan kesempatan bermain. Dampaknya luar biasa. Dia memang tipe pemain seperti itu. Saya suka Ryan, saya juga bilang setelah pertandingan, tapi kadang ketika Anda merencanakan pertandingan dan sudah memilih 4 dari 11 pemain yang datang terlambat dari liburan, jika Anda memilih satu lagi mungkin perbedaannya terlalu besar. Ryan adalah anak yang cukup baik dan jelas. Jika dia tidak senang, dia ingin menunjukkannya dan saya tahu hari ini dia tidak senang, tapi pada akhirnya saya harus mengambil keputusan. Meskipun Stadion Etihad bergemuruh dalam kegembiraan setelah Manchester City berhasil meraih 3 poin penuh, kenyataannya bagi rival setan merah bertahan masih menghadapi begitu banyak persoalan yang belum terselesaikan. Pertahanan mereka telah menunjukkan sejumlah kelemahan yang mengkhawatirkan. Sementara pemain bintang Phil Foden juga masih kesulitan menemukan kembali performa terbaik yang pernah ia tunjukkan pada 2024. Kemenangan tersebut memang memberikan kelegaan, tetapi di balik hasil positif itu masih terdapat pekerjaan besar yang harus diselesaikan Maresca. Tantangan terbesar Maresca saat ini terletak pada kekosongan besar di lini tengah pada era pasca Pep Guardiola. Mencoba Marc Guehi sebagai gelandang bertahan mungkin menjadi solusi sementara untuk mengatasi masalah tersebut, tetapi jelas bukan jawaban jangka panjang. Sementara itu, Ayub Wadi yang baru berusia 18 tahun kemungkinan besar juga tidak akan langsung mampu memikul tanggung jawab sebesar itu untuk menggantikan pemain kunci sekaliber peraih Ballon d'Or. Meski demikian, kemampuan Manchester City untuk tetap bertahan dan mengatasi kesulitan hingga menit-menit terakhir menjadi sumber kekuatan mental yang sangat penting. Setidaknya, hasil tersebut memberikan Maresca lebih banyak waktu untuk menyempurnakan kerangka taktiknya sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Kemenangan atas Bournemouth menjadi pengingat bahwa musim baru Manchester City masih menyimpan banyak cerita yang belum terjawab. Hasil ini mungkin belum memberikan semua jawaban, tetapi setidaknya menunjukkan bahwa perjalanan mereka kali ini tidak akan berjalan dengan pola yang sama seperti sebelumnya. Ada wajah baru, tantangan baru, dan tuntutan yang jauh lebih besar untuk membuktikan bahwa mereka tetap mampu bersaing di level tertinggi. Kini, perhatian akan tertuju pada bagaimana Maresca membawa momentum tersebut ke pertandingan-pertandingan berikutnya. Jika ia mampu menemukan konsistensi dan memaksimalkan kualitas yang dimiliki skuadnya, City berpeluang mengubah kemenangan dramatis ini menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Perjalanan panjang mereka baru saja dimulai.